Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh dipersatukan dalam persekutuan doa dan penelaan Alkitab walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Kiranya kita tetap setia untuk boleh bersekutu bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, memuji Tuhan dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati setiap kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh nyata dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Layakkan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, pujian yang kami nyanyikan buat Tuhan, dan doa yang kami doakan, iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita. Dalam kesesatan yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi
Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa ini. Kita berdoa supaya Tuhan sendiri akan memberkati kita, menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dan merenungkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kembali kami boleh disapa dengan firman Tuhan malam hari ini. Kami mohon supaya Roh Allah bekerja dalam hati kami, mengingatkan kami, menegur kami, mendorong kami untuk kami lagi hidup terus-menerus di dalam kebenaran-Mu. Kami mohon supaya kami dimampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, menerapkan secara praktis, secara nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari dua bagian. Pertama dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayatnya keempat. Saya bacakan terlebih dahulu. Yesaya 43 ayat keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai 19. 1 Petrus pertama ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita merenungkan bahwa orang percaya itu memiliki status kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah harta kesayangan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Namun tak jarang kita sebagai orang percaya menjalani hidup dan merasa bahwa harga diri kita ini naik turun. Naik kalau kita dipuji-puji oleh orang lain, dan kemudian merasa harga diri kita turun ketika kita dicela, diejek, dihina, atau mungkin hanya sekedar dikritik oleh orang lain, kita kemudian merasa bahwa harga diri kita turun. Apakah harga diri itu naik turun seperti itu? 2-3 hari ini saya seperti diajar lagi oleh Tuhan tentang harga diri. Paling tidak ada beberapa hal yang mengingatkan saya tentang betapa berharganya kita ini di mata Tuhan. Yang pertama ada yang sharing, bercerita, yang intinya adalah bahwa bagaimana orang lain itu menilai dirinya dinilai oleh orang lain, lalu bagaimana dia sendiri menilai dirinya, dan ketiga bagaimana Tuhan menilai dirinya. Jadi ada yang sharing, bercerita, dan intinya adalah orang lain menilai dirinya sendiri menilai dirinya, kemudian Tuhan menilai dirinya. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada teman saya mengirim video melalui YouTube, melalui Facebook, dan kemudian mengisahkan seorang dosen di sebuah universitas di luar negeri yang mengajar murid-muridnya tentang harga diri seseorang. Dan salah satu yang diajarkan dalam video itu adalah sebuah ilustrasi yang sering kita terima, sering kita dengar. Dosen itu mengeluarkan selembar uang, lalu kemudian bertanya, apakah kamu mau uang ini? Tentu mahasiswa akan menjawab, ya mau. Kalau saya kemudian meremas-remas uang ini,
apakah kalian tetap mau menerima uang ini? Semua mahasiswa kemudian juga berkata, saya mau menerimanya. Lalu dia berkata lebih lanjut, kalau saya membuang uang ini ke got, saya lempar ke got, lalu saya berikan ke kalian, apakah kalian mau? Tentu mereka berkata, mau. Apakah yang dimaksudkan oleh dosen ini? Dosen ini mau berbicara tentang betapa bernilainya diri kita ini. Seperti uang ini yang meskipun diperlakukan dengan cara bagaimanapun tetap memiliki nilai. Ada nilai tertentu yang dikeluarkan oleh bank pemerintah yang mengeluarkan itu. Kalau toh ada yang luntur dari uang itu, nilainya tetap sama dengan nominal yang seharusnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya membaca renungan Our Daily Bread dengan tema Who are you? Siapakah Anda? Lalu kemudian sebuah kesimpulan adalah sebuah pertanyaan sebagai perenungan, membuat pertanyaan, what image do you have of yourself? Gambaran apa yang engkau miliki tentang dirimu sendiri? How does that compare to the image God has of you? Bagaimana gambaran yang engkau punya itu kemudian dibandingkan dengan gambaran Tuhan, penilaian Tuhan terhadap dirimu? Kemudian lebih lanjut, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadwal bacaan Ayo Baca Alkitab bersama dengan beberapa anggota remaja hari ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan berhubungan dengan Mesir. Mesir menyombongkan dirinya, Mesir membanggakan dirinya, tetapi kemudian Tuhan melalui Nabi Yeskiel menyampaikan nubuatan bahwa Mesir ini akan hancur, akan dihancurkan. Bahkan kemudian Tuhan memakai bangsa Babel, Nebukadnezar, untuk menghancurkan kesombongan Mesir ini. Mesir yang tadinya terkenal kemudian runtuh karena kesombongannya dan tidak memiliki nama lagi. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat bahwa mungkin seminggu lebih yang lalu ada seorang teman juga yang memposting sesuatu di Facebook dan kemudian mengutip salah seorang teolog. Seingat saya itu adalah kutipan dari seorang teolog Jerman yang bernama Karl Barth. Dia menuliskan, "Man doesn't know himself of himself." Manusia tidak bisa mengenal dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Manusia hanya bisa mengenal dirinya sendiri melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, manusia tidak bisa mengenal dirinya dari dirinya sendiri, tapi hanya bisa mengenal dirinya dengan benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka penilaian yang sejati, penilaian yang benar, harga diri yang benar itu hanya kita dapatkan ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menilainya menurut pandangan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Itu adalah penilaian yang benar ketika Tuhan berkata tentang siapakah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harga diri kita tidak pernah naik atau turun. Kalau sepertinya harga diri kita itu naik atau turun, sebetulnya yang terjadi adalah perasaan kita yang membuat harga diri kita itu naik atau turun. Ketika dipuji maka perasaan kita kemudian meluap-luap bergembira dan seolah-olah harga diri kita itu naik. Tapi ketika kita diejek, dihina, dicela, dikritik dan sebagainya, kemudian perasaan kita sedikit terganggu dan seolah-olah merasa bahwa harga diri kita itu direndahkan. Lalu apa kata Alkitab melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini? Jelas bahwa dalam kedua bagian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, harga diri kita itu bukan bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi bergantung kepada siapa yang memiliki hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, harga diri kita bukan bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi kepada siapa yang memiliki hidup kita. Harga diri kita itu bukan bergantung
pada sesuatu yang kita punya atau melekat pada diri kita. Harga diri kita tidak bergantung pada berapa banyaknya uang yang kita miliki. Harga diri kita tidak bergantung pada harta, berapa banyak harta yang kita punyai. Harga diri kita juga bukan bergantung pada pengetahuan, kepandaian yang kita miliki. Harga diri kita bukan bergantung pada kedudukan atau jabatan, betapa tingginya kedudukan dan jabatan yang kita miliki. Bukan bergantung pada hal tersebut. Yesaya pasal 43 ayat 4 tadi berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita begitu mulia di hadapan Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan meskipun gambar dan rupa Allah itu kemudian rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan menyediakan caranya untuk memulihkan gambar yang rusak ini dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 19 tadi berkata, kita ini ditebus, kita ini diselamatkan dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Cara hidup yang berdosa, kehidupan di dalam dosa, ditebus bukan dengan emas atau perak. Tidak bisa dinilai dengan emas atau perak, tetapi ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Harga diri kita tidak bisa dinilai dengan emas atau perak, tapi kita sangat berharga karena Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus mati untuk kita. Maka itu menunjukkan betapa begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan harga diri kita, nilai kita itu tidak pernah naik, tidak pernah turun. Karena kita berharga, kita sangat berharga karena harga diri kita sebanding dengan harga darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib yang tidak bisa dinilai dengan emas atau perak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita dikatakan kudus? Apakah karena kita dikatakan sebagai orang kudus? Apakah karena kita ini hidup dengan saleh? Apakah karena kita ini melakukan ibadah-ibadah yang rutin, yang terus-menerus? Apakah karena kita melakukan begitu banyak perbuatan baik sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang kudus? Bukan. Tetapi di dalam Kristuslah kita memiliki status itu. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai orang-orang kudus. Seperti apakah kesalehan kita di hadapan Tuhan? Yesaya mencatat pasal 64 ayat 4 berkata, kesalehan kamu itu seperti kain cemar, kain kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita kemudian dipulihkan. Di dalam Yesus Kristus kita yang orang berdosa dan terbiasa melakukan dosa, pelanggaran, ditebus dari cara hidup kita yang lama dan kemudian dikuduskan, disucikan dan senilai dengan darah Kristus yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itulah harga diri kita. Allah mengasihi kita, dan betapa berharganya kita di mata Tuhan, betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berhadapan dengan begitu banyak orang. Kita tidak bisa mengenal diri kita dari diri kita sendiri, karena kecenderungan manusia menilai dirinya kalau tidak terlalu rendah, sebaliknya juga terlalu tinggi. Orang menilai dirinya sangat rendah sehingga dia menjadi orang yang minder, menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi orang yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena menilai dirinya terlampau rendah menurut ukurannya sendiri. Apalagi ditambah dengan celaan-celaan, hinaan, penilaian orang lain yang semakin merendahkan dirinya, maka dia kemudian tidak sanggup menilai dirinya dengan benar.
Sebaliknya pada sisi yang lain, kadang-kadang kita ini menilai diri kita terlampau tinggi dari ukuran kita sebenarnya. Kita menyombongkan diri kita melebih-lebihkan diri kita sendiri. Kita menganggap lebih hebat daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, harga diri kita bukan ditentukan dari sesuatu yang kita punyai, dari sesuatu yang kita lakukan, dari sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi harga diri kita tidak akan pernah berubah, karena kita dimiliki oleh Yesus Kristus yang menebus kita dengan darah yang begitu mahal, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, jauh lebih berharga dari emas atau perak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjalani kehidupan kita dengan menilai diri kita dengan benar di dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu terganggu dengan pendapat-pendapat orang, kritikan-kritikan orang, karena harga diri kita tidak akan pernah berubah. Ketika kita direndahkan, kita disanjung, tidak akan pernah berubah. Maka mari kita memiliki harga diri yang benar, nilai diri yang benar, karena kita memandang kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib demi kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Pandanglah itu, ingatlah itu, terapkan itu, praktekkan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena Kristus mati untuk kita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang begitu mahal. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami sangat bernilai, kami begitu mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih karena Kristus Yesus mati bagi kami, dan itulah harga diri kami. Darah yang tercurah di atas kayu salib menunjukkan kami begitu berharga. Karena darah Kristus tidak bisa dinilai dengan emas atau perak. Jauh lebih berharga dari emas atau perak yang fana itu. Tuhan, tolong kami untuk menjalani hidup kami dengan nilai diri yang benar, dengan harga diri yang benar. Supaya ketika kami dipuji, kami tidak menjadi sombong. Ketika kami direndahkan, kami tidak kehilangan harga diri kami. Tidak merasa kehilangan harga diri kami. Tapi kami sungguh-sungguh tak memandang kami tetap berharga di mata Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu akan melingkupi hati kami menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.